Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam hari ini telah memberikan kita kesempatan untuk hadir di majelis yang dirahmati dan dimuliakannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpahan taufik hidayah serta inayahnya kepada kita. Mudah-mudahan memberikan kita keberkahan, ampunan dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kami doakan kepada Bapak Ibu adik-adik yang hadir di majelis maupun yang menyimak secara online ataupun offline di daerah-daerah, seluruhnya mendapatkan keberkahan dari majelis ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sehat semua ya Bapak Ibu? Alhamdulillah, karena itu yang utama, dan sakit itulah yang terkadang menyadarkan kita bahwa sehat sangat amat berharga, terkadang melebihi harta benda, dan kesehatan inilah yang sangat sering kita lalaikan, karena ketika lalai kita lupa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Karena sifat lalai atau ghaflah inilah yang menyebabkan kita jauh terhijab, tercover qalbu, hati kita daripada hadirnya, nyatanya, wujudnya Allah yang sudah tajalli, nampak terang benderang di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah dengan kasih sayangnya, dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya, karena sayang kepada manusia, kepada hambanya, maka Allah menurunkan Nabi dan Rasul utusannya untuk kembali mengingatkan kita terhadap perjanjian suci seluruh ruh ketika di alam kesucian sebelum memasuki alam dunia, ya. Itulah tugasnya Nabi dan Rasul. Jaganya Allah nih, nah Bapak Ibu, kada kasih sayang lawan kita, maka kada diutus Nabi dan Rasul di atas muka bumi ini. Ya, untuk apa? Untuk mengingatkan kita, jangan lupa atas perjanjianmu ketika di alam kesucian, bahwa setiap manusia sudah bersama Allah. Setiap manusia sudah bersaksi, bersyahadat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu karena dunia ini tempatnya ujian, dunia ini tempatnya cobaan Bapak Ibu, maka setiap manusia maka akan lupa dengan janjinya, janji suci kepada Tuhan yang Maha Esa. Alastu bi rabbikum. Masih ingat ya Bapak Ibu kajiannya? Qalu bala syahidna. Benar ya Allah, Engkau Tuhan Rabb kami. Ya. Kalau kita tanpa Nabi dan Rasul, maka manusia akan di dalam kegelapan selamanya. Manusia akan ada di masa jahiliyah selamanya. Oleh sebab itulah Rasulullah diturunkan ke tanah suci Mekah pada waktu masih di dalam keadaan masa jahiliyah, awal-awal agama Islam
diturunkan di muka bumi. Lah, saat ini kita berada di akhir zaman. Maka Rasulullah bersabda, ketika Islam berada di akhir zaman, maka ia akan seperti di awal-awal turunnya agama Islam di tanah suci Mekah itu sendiri. Artinya apa? Merebaknya jahiliyah di tengah-tengah masyarakat akhir zaman. Terjadinya jahiliyah disebabkan faktor yang paling utama dan yang paling inti ialah kejahilan itu kan merusak ya Bapak Ibu. Jahiliyah itu ya termasuk sedikitnya ya kalau punya uang lebih judi online, punya uang lebih sabung ayam, punya uang lebih apalagi macam-macam digunakan untuk berbagai keperluan yang arahnya menuju kemaksiatan. Itu termasuk sudah jahiliyah Bapak Ibu. Kalau kita tidak terangkan, nanti yang dikhawatirkan yang seperti ini menjadi terbiasa. Yang hal-hal kecil seperti itu Bapak Ibu, itu jahiliyah. Lalu apa? Banyak orang cerdas, orang pintar di mana? Di akal pikirannya saja, tetapi kalbunya kosong. Cerdas ya Bapak Ibu, hebat di dalam ilmu, pasti ilmu dunia cerdas sampai kepada ujungnya profesor, doktor, insinyur. Tetapi tidak menjamin seorang doktor, profesor, insinyur atau titel apapun, entah itu di dunia pendidikan ataupun di dunia agama, tidak menjamin Bapak Ibu ucapannya, pikirannya, perbuatannya, hatinya selaras daripada apa yang diajarkan oleh junjungan Nabi kita yang menjadi penyempurna seluruh nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti nabi kita itu paling top Bapak Ibu. Nabi kita itu yang paling mulia. Jadi harusnya kita berbangga hati, berbangga diri. Jangan hanya menjadi penggembira ria saja. Penggembira ria itu apa? Ketika kelahiran Nabi, bergembira ria, bersenang-senang saja. Selesai di situ saja. Setelah itu kita tidak mau taat, tunduk, patuh terhadap apa yang Rasulullah ajarkan kepada umatnya untuk meraih miftahul anak kunci-kunci surga. Lah itu kan misinya Rasulullah, supaya umatnya ini tidak terseret ke dalam api neraka, apalagi menjadi penghuni keraknya api neraka. Penghuninya siapa Bapak Ibu? Orang yang mempunyai sifat munafik. Munafik itu apa? Tidak sesuai dengan akalnya, pikirannya, ucapannya, budi pekertinya, dan perbuatannya. Dia mengaji tapi masih ketika emosi menyiksa istrinya, memukuli anaknya, main tangan ya Bapak Ibu. Belajar agama, bersarung, berkopiah, bersurban, tetapi nyatanya menjadi pasukan-pasukannya syaitan di muka bumi. Karena kita tidak boleh tertipu dengan atribut yang dipakai oleh manusia. Belum tentu orang yang berpenampilan yang mencerminkan orang itu beragama, tetapi akalnya, pikirannya, ucapannya
hatinya sesuai selaras dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita. Itu yang namanya penghuni kerak api neraka, Bapak Ibu. Sifat munafik, ya seperti itu, ya. Jadi oleh sebab itulah Rasulullah itu mempunyai visi dan misi untuk mengingatkan hati yang goflah, karena ini bahaya Bapak Ibu. Goflah itu ketika manusia tidak merasakan rugi kehilangan zikirnya. 24 berjalan, banyak waktu luang, kalbunya tidak tersambung kepada ilahi, kalbunya diam, kalbunya mengembara gentayangan. Gentayangan di mana? Di langit dan di bumi. Kenapa gentayangan? Karena tubuhnya di majelis, pikirannya bisa ke pasar, pikirannya bisa ke rumah. Ini namanya gentayangan. Tidak terlihat dengan mata kepala kita, tapi bisa terlihat oleh para kekasihnya Allah Subhanahu. Nah, karena pintu-pintu matanya sudah terbuka, kotorannya sudah dibersihkan semua. Seperti itu. Itulah yang namanya goflah, Bapak Ibu. Sholat pun masih bisa gentayangan. Allahu Akbar. Mudah-mudahan masalahku selesai. Mudah-mudahan hutang-hutangku lunas. Bisa kayak gitu. Itu namanya goflah. Dan goflah inilah sumber dari malapetaka di muka bumi ini, Bapak Ibu. Goflah inilah sebabnya orang menjadi sombong. Goflah karena lalai dia. Lalai itu apa? Lupa. Lupa itu tidak ingat berarti. Sombong timbul di dalam kalbunya. Lalu melihat orang senyum di hadapan orang, hatinya merendahkan. Senyum di hadapan orang tapi menghujat di dalam Nah, itu namanya goflah, ya. Goflah itulah sumber munculnya takabur, ujub, timbul yang namanya iri. Karena apa tadi? Goflah. Goflah itu lalai, berarti kalbunya diam. Diam tetapi bukan ingat kepada Allah, tetapi mengingat dunia. Itu namanya goflah ilallah, lupa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang menyebabkan ketika sudah iri maka timbul rasa dengki, ya. Kalau tetangganya beli motor, dia karena iri lalu timbul dengki. Dengki itu apa? Mudah-mudahan motornya cepat rusak. Ya, tidak senang mendapatkan orang kesenangan, mengharapkan kesenangan itu pergi dari orang, itu namanya dengki. Ya, lalu apa? Banyak sekali Bapak Ibu. Karena faktornya satu saja, goflah, lalai, lupa. Lalu hati mudah buruk sangka, kanan kirinya gibah, dalam hatinya iya memang kok benar orang itu kayak gitu, memang diam tapi hatinya gibah juga. Jadi bagaimana supaya tidak ikut gibah, Pak? Zikir. Kalau kalbu ini zikir, tidak sempat dia menggibah, walaupun di dalam Allahu. Sampai orang yang rajin istiqomah zikir di 24 jamnya, Israel bingung mencabut nyawanya, Bapak Ibu. Ya Allah, ketika engkau menyuruhku mencabut nyawanya si Fulan bin Fulan yang inyak sudah bermakrifat, inyak istiqomah di dalam zikirnya, ulun kada kawak mencabut nyawanya Allah. Ya Robku, kenapa? Karena ketika aku cabut dari ujung kakinya berzikir juga. Ujung kakinya ini Allah. Ulun pindah lagi Tuhan, ubun-ubunnya. Nah, mau cabut lewat ubun-ubunnya, ada kawat juga. Bapak Ibu masih ingat bayi yang baru lahir?
ubun-ubunnya enduk. Zikir. Ternyata di ubun-ubunnya zikir juga ya Allah. Ulun kada mampu ya Allah. Allahu. Kenapa engkau tidak mampu mencabut nyawa hambaku itu wahai Israel? Ya karena di seluruh batang tubuhnya ada engkau ya Allah, ada asmamu, ada ismu zat. Ulun kada kawa. Nah, kenapa? Ya karena ketika kolbu ditalkin lalu dizikirkan, dipaksa, maka seperti menanam pohon. Nah, tumbuh akarnya, meresap, mendarah daging. Lalu semuanya kayak apa? Israel nih mencabut kada kawa, cabut lewat matanya juga berzikir juga ya Allah. Allahu. Lewat mana? Kada kawa semuanya berzikir. Ya kayak gitu nah. Dahsyatnya kaidah fadilah daripada zikir itu lalu ketika tidak ya dia berpulang sendiri dengan rahmat kasih sayangku, kata Allah, akan aku angkat hambaku dengan kasih sayangku, kada aku biarkan inyak licak di dalam tanah, asal tiada kembali kepada tiada. Artinya hilang rupa, wujud, lenyap, tiada bangkainya. Kenapa seperti itu? Karena setiap kekasih Allah mereka memiliki ilmu tasawuf, Bapak Ibu. Ilmu yang mampu mendekatkan mereka kepada Tuhannya melalui kolbu yang selalu hadir hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang jadi masalah ya, kembali lagi Bapak Ibu. Kita ini inginnya cita-citanya masuk surga. Nang digawi gawian ahli neraka. Kenapa? Kok bisa seperti itu, Pak? Karena orang yang sudah bermakrifat yang pertama mengaji. Betul Bapak Ibu? Mengaji berarti yang dipahami ini semuanya ialah teorinya. Paham sudah. Tetapi koler menjalankan ilmunya. Prakteknya koler. Ini yang menyebabkan kita itu menjadi celaka ya karena akal pikir kada dipakai. Sudah diberi ilmunya sesuai tuntunan dari junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Sudah dituntun, dibimbing, bersihkan nifak kotoran hati. Ini yang menyebabkan manusia itu jauh sekali dari Tuhannya. Maka dikatakan Allah lebih dekat dari urat. Nah, betul Bapak Ibu. Kemana engkau menghadap, disitulah wajah. Kenapa? Kita tidak mampu menghadirkan kalimatul tauhid, kalimatul ikhlas, kalimatul taqwa, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada kawa ini kayak apa kisahnya? Karena tadi kolbunya tidak merasa rugi ya. Kada berzikir nih kada merasa kehilangan. Kalau kita kada sehari merasa rugi, biasanya kan kayak itu. Wah, rugi nih karena sudah kalkulasi. Wah, gajiku berkurang. Biasanya 1.000 menjadi 500. Wah, sayang betul ini. Sehari kada masuk 500
dipotong. Nah, tapi ketika hubungan dengan Allah, hatinya goflah, lalai sehari ini tadi Bapak Ibu, lupa kolbunya kepada Allah, kadang merasa kehilangan. Itu bagi kekasih Allah merupakan musibah yang paling besar Bapak Ibu. Orang itu kalau goflah, bagi kekasih Allah itu musibah yang sangat besar. Kenapa? Karena kita tidak diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mengingat pun karena kasih sayangnya Bapak Ibu. Kada kawa kita mengingat juga. Yang mengingat siapa? Muhammad. Sifat yang diingat siapa? Allah yang menjadi zat kepada Rabbul Izzati, yang mempunyai zat itu sendiri. Kenapa kita tidak diinginkan untuk mengingatnya? Pasti para kekasih Allah itu menangis, meneteskan air mata. Mungkin hari ini kita melakukan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kisahnya masih ingat ya? Di grup WhatsApp masih ingat ya? Ketika seorang wali melihat orang yang meminta-minta pengemis, lalu hatinya menyatakan, coba pian nih bekerja gitu nah, jadi kada memaluakan. Nah, sudah terhijab inyak dari rahmatnya Allah Subhanahu, menilai buruk walaupun di dalam hal justru kalbu ini yang dilihat Tuhan. Nah, seperti itu. Maka jadi seperti apa kita Pak? Diam berzikir. Karena jakannya kada berzikir, dikatakan goplah ilallah, maka di situ Allah menambahkan penyakit lah. Ya, satu menjadi dua, yang tadinya sombong jadi takabur, yang sudah takabur menjadi iri dengki terus ditambahnya. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu, ketika ada lalat, terus apa lagi Bapak Ibu? Lalat, ulat, cacing mengerumuni bangkai. Lalat yang dikerumuni kan yang bangkai-bangkai itu ya Bapak Ibu ya, yang busuk-busuk itu. Nah, tidak mungkin kita ini mengusir lalat itu satu persatu. Diusir satu ya datangnya 10, 20. Lalu yang dilakukan seperti apa Bapak Ibu? Yang diusir lalatnya atau yang dibuang bangkainya? Yang dibuang bang? Betul ya Bapak Ibu? Dibuang bangkainya, hilang lalatnya, hilang ulatnya, hilang cacingnya. Betul ya Bapak Ibu? Begitu pula kita sebagai manusia. Kalau tadi menginginkan keadaan kita berpulang ke rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hilang rupa, lenyap wujudnya, tiada bangkainya, ya jangan hidup sebagai bangkai yang berjalan. Bangkai yang berjalan itu seperti apa? Mereka hidup tapi kada pinandu. Ruh ketika ditiupkan oleh Allah ke batang tubuh menjadinya nyawa. Ketika keluar masuk ke lubang hidung menjadi napas. Ketika masuk ke otak menjadi akal. Ketika masuk ke mata menjadi basor, bisa melihat. Paham Bapak Ibu? Ketika masuk ke kalam bisa inyak berbicara. Ketika masuk ke tangan, ke kaki, inyak kawak bergerak, kawak berjalan, kawak berduduk. Bujur Bapak Ibu? Kalau mayat bisa berduduk, kada bisa langsung terbang. Ujarnya orang Banjar apa? Kalau kada nyawa mati unda. Bujur juga itu. Kalau kada nyawa maksudnya bukan
karena kada pian lain itu zahir, maksudnya batin. Ya kalau kada ada nyawa, nah mati undan ya. Nah hambujur ya ternyata nang kayak itu. Okay? Oleh sebab itu, okay, kita ini harusnya berbeda dengan binatang, Bapak Ibu. Okay? Kenapa seperti itu? Jangan sampai makom kita di bawah binatang. Kita sama binatang itu sama, makannya sama, guring sama guring juga, kucing juga guring. Haus minum juga ini. Nah, berjima juga kucing tuh. Nah, sama kalau Bapak Ibu. Yang tidak sama apa? Kalau hewan kada wajib mengenal Allah. Kalau kita wajib mengenal Allah, wajib. Sama-sama berakal. Kenapa? Kucing itu kalau ada ikan bisanya membuka nah piring. Berakal juga. Akal hewani, maksudnya nangka itu. Nah, kita yang sempurna akal pikirannya, maka pilihlah jalan yang sudah dituntunkan oleh junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam gerak dan diamnya merupakan ahlakul karimah. Ahlaknya tuh ahlaknya Al-Quran, Bapak Ibu. Kada sembarangan berucap, kada sembarangan melihat, kada sembarangan menilai. Berhati-hati membawa tubuh ini nah. Ya, yang dibawa ini kemarin sudah dijelaskan. Rahasia tubuh wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu la ilaha illallah. Aku juga orangnya, tapi jangan mengaku menjadi Tuhan, karena sifatnya sudah nyata mendarah daging ke batang tubuh melihat Allah di dalam kolbu, Bapak Ibu. Pian bisa melihat, bisa mendengar, ulun juga bisa bepandir, bisa juga. Karena apa? Ruh yang dimasukkan ke batang tubuh menjadi nyawa. Inyak mampu bergerak, inyak mampu melihat, inyak mampu mendengar. Berarti siapa itu yang tajali? Mawujud yang terlihat. Siapa Bapak Ibu? Kita kah sifatnya Allah? Lalu mau dibawa kemana sifatnya Allah? Apa mau dibawa goflah terus? Lalai terus? Maka dikatakan lalai ini menjadi pasukan-pasukannya syaitan di muka bumi. Mereka lah yang menyebabkan kerusakan besar di muka bumi, Bapak Ibu. Beragama Islam kada pinandu lawan Tuhannya. Lalu perbuatannya, akalnya, pikirannya, hatinya, ucapannya kada sama semua. Kayak itu. Tertanam sifat munafik. Nah, terlihat di depan orang kalau dia mempunyai tujuan ya baik sama orang. Habis itu, nah selesai. Karena Bapak Ibu, jakanya kita kada mengikuti uswatun hasanah yang ada di dalam diri junjungan Nabi besar kita, mustahil kita bisa selamat, Bapak Ibu. Oleh sebab itu kita harus menyirami kalimatul tauhid ini dengan istiqomah, Bapak Ibu, supaya mengakar, supaya mendarah daging. Harus dipaksa, karena tubuh ini sifatnya koler, tubuh ini sifatnya malas zikir, Bapak Ibu. Barang siapa malas zikir, maka Allah mendatangkan kegelapan di dalam kolbunya. Contoh, ada orang kaya raya, mewah rumahnya, uangnya berlimpah, makanannya berlimpah juga. Di rumahnya banyak AC-nya, harusnya dingin ya Bapak Ibu ya. Tapi ini yang di dalam rumah kepanasan Bapak Ibu.
AC-nya di mana-mana. Ya seperti ini AC juga. AC alam maksudnya. Banyak lubangnya. Ya, tapi kenapa yang di dalam rumah kepanasan? Karena yang kepanasan bukan tubuhnya Bapak Ibu. Yang kepanasan rohaninya. Rohaninya gersang. Rohaninya kelaparan. Rohaninya kepanasan. Karena di dalam rohaninya tidak Allah pancarkan nur ilahi. Kaya raya tapi masih bagaimana? Nah, bagaimana membesarkan usahaku? Kayak apa mencari untung banyak ini nah. Nah, kayak apa nanti ulun ini mempersiapkan anak-anakku. Nah, sampai terpikir membuatkan anaknya rumah, membuatkan investasi subhanallah, sampai lalai lupa untuk mempersiapkan dirinya. Berpulang hadir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Kaya raya, ya, tetapi tidak ada tenangnya di dalam kalbunya. Tidak ada sifat zuhud, tidak ada sifat qanaah. Yang ada sifat serakah, yang ada sifat terus kurang. Kalau kurang hartanya, kehilangan harta sedih, itu dikatakan musibah ujarnya. Dompetnya abahnya tadi hilang, ya. Pada maka habis gajian lagi merasa musibah ujarnya. Nah, kada sadarinya bahwa musibah terbesar di dalam kehidupan ketika kalbunya kehilangan Tuhan. Kalbunya ini kada mampu hadir kepada Allah dengan zikirnya selama 24 jam kemana aja. Kada merasa sedih, kada merasa susah, kada merasa kehilangan. Nah, itu bedanya kita ini dengan para kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kekayaan, harta benda dunia pegang di tangan saja. Maksudnya nangka itu. Asalnya dari Allah kepada kita, titipan bukan milik kita. Maka kembalikan kepada Allah supaya mampu ikhlas. Ada orang berhutang sampai meninggal kada bulik, jangan disumpahi. Lalu wah, kada ulun terima ini. Nah, kena di hadapan Allah ulun mintakan pertanggungjawaban. Nah, merasa memilih, diikhlaskan. Bapak itu Allah mengajarkan kita jangan menggenggam bukan milikmu, dirimu zahir batinku milikku, kata Allah. Kalau masih ada keinginan untuk mengembalikan, ditunggu. Kalau sampai akhir hayat kada ada kisahnya, diikhlaskan. Mudah-mudahan menjadi bekal kita, keselamatan kita di akhir, karena kita sedekah dengan ikhlas. Nah kayak itu Bapak Ibu ya. Ini contoh kisahnya. Jaka kita nih masalah harta benda kalau hilang berkurang itu musibah bagi kita. Kehilangan anak, kehilangan istri, kehilangan suami, kehilangan orang tua, musibah kita ini. Tapi bagi walinya Allah, kekasih-kekasihnya Allah, ketika kalbunya tidak mampu mengingat Allah, maka mereka sedih Bapak Ibu. Karena itu yang terbesar musibahnya. Bahaya Bapak Ibu. Karena akhirul kalam la ilaha. Maksudnya apa akhirul kalam? Ketika seseorang di akhir kehidupannya keluar daripada ingat kepada Allah, berarti apa Bapak Ibu? Akhir hidupnya dia goflah Bapak Ibu. Kenapa goflah? Karena kebiasaannya lalai. Dan kebiasaannya lalai ini tidak dirubah. Makanya kalau sekarang kita belajar ilmu tauhid, kita belajar ilmu tasawuf, ilmunya Allah, ya dilatih kebiasaan yang baik. Apa? Dipaksa.
Qalbu dipaksa. Allahu, Allahu, Allahu. Kan sudah dijelaskan. Sampai kapan, Pak? Sampai telinga kita mendengarkan, bulu kita, kulit kita, darah kita berzikir dengan sendirinya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itu tadi yang membuat Israel bingung. Kadakawa mencabut nyawa kita. Itu loh Bapak Ibu. Sampai kapan? Sampai terdengar. Kalau belum terus istiqomahkan. Allahu, Allahu, Allahu. Lalu penyebabnya apa Pak? Saya bertahun-tahun kada kawak mendengarkan. Ya mungkin telinganya untuk mendengar yang jelek-jelek. Mungkin matanya untuk melihat yang kada bagus. Mungkin ucapan kita mengucapkan yang kada bagus. Ada bisa Bapak Ibu kita melafasakan tapi qalbu kada sejajar, kada selaras dengan sifatnya Tuhan. Artinya jakanya kita berzikir ini nah Bapak Ibu. Kalau zahir zikirnya kan disaharkan. La ilaha illallah. Untuk apa? Untuk memukul. Yang dipukul apa? Hati yang membatu tadi ya. Dipukul sampai terpecah. Ketika pecah, lah dikuras kotorannya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Senang Bapak Ibu, senang. Itulah. Sehari kita kada makan, kada minum hidup Bapak Ibu. Tapi kalau 10 menit, setengah jam kada napas, ada yang tahan Bapak Ibu? Artinya apa? Artinya bahwa nafas pancaran ruh tadilah yang sangat harus kita hargai di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu yang tadi di alam kubur menjadi hilang tanpa rupa, hilang tanpa bangkai. Kenapa Bapak Ibu? Karena ruhnya selama hidup sudah mendarah daging, mengakui bahwa darah dagingnya, ulat bulunya, batang tubuhnya seikungan itu milik aku katanya Allah. Maka kada dibiarakan licak di dalamku. Ada yang seminggu hilang, ada yang 3 hari hilang, ada yang sebulan hilang. Kita mau seperti itu, tetapi ketika longgar waktunya, nah HP dibukanya, nah scroll HP. La ilaha illallah. Berarti kita menyia-nyiakan waktu kita. Berarti kita rugi sebetulnya. Umur sudah 30, 40, 50, 60. Kada ada namanya main-main Bapak Ibu. Kapan aja bisa berpulang, dan berpulang itu harus siap. Harus sami'na wa atokna. Kada boleh ketakutan, harus gembira riang. Kada boleh yang namanya kita belum siap ya Allah. Anak cucu ulun Nina belum menikahan. Nah, pulang besok siap. Nah, kenapa besok sekarang aja? Nah, kayak itu. Karena apa? Karena ketika seseorang sudah ma'rifah, ketika seseorang sudah mengenal, maka dia akan cinta Bapak Ibu. Orang yang cinta maka akan rindu. Orang kalau rindu pengennya bertemu dan selalu menjadi satu. Qul hu Allahu. Katakan wahai Muhammad, aku esa. Esa di mananya? Di sifat kita. Esakah kada? Esakah terpisah umpamanya? Sifat penglihatan dipisah dulu. Baru mata suruh melihat. Bisa melihat kada? Itu contohnya kalau guring. Kalau guring itu diangkat sifat penglihatan kita. Dibuka gini, nah kada bisa melihat juga. Kenapa? Karena ruhnya kada diturunakan, kada dimesraakan. Itu loh faktanya Bapak Ibu. Qul hu Allahu ahad. Ini nak ahad, ini nak orangnya, kada usah dicari lagi. Mesraakan, jaga, keluarakan sifat-sifat yang kada selaras dengan sifat Tuhan. Maksudnya nang kayak itu
Bukan kita ini hanya melafazakan tanpa mengeluarkan kotorannya, tanpa menyelaraskan sifat-sifatnya, tanpa pinandu jadinya burung beo. Burung beo kalau dari kecil Bapak Ibu diajari zikir terusnya Allahu Allahu Allah. Assalamualaikum. Allahu Allahu Allah. Beo. Fa'lam anahu, ketahuilah bahwa la ilaha illallah itulah yang utama. Maksudnya apa? Kita melafazkan kolbunya pinandu ini seikungan jagai. Kalau sudah dijagai keluarkan yang kada baik, maka masuk ke bentengku jarnya Tuhan. Kalau sudah masuk bentengku pertahankan sampai akhir hayat, sampai ruh itu sampai di kerongkongan. Ana al-haq, ana al-haq. Maka disitulah hilangnya seorang wali Allah dari alam kuburnya, karena kada pantas Bapak Ibu. Terus yang kayak apa? Yang tinggal tulang belulangnya, karena inya selama hidup berlaku seperti hewan. Tadi kan perbedaannya satu aja Bapak Ibu. Kita ini lawan kucing. Kucing kada wajib pinandu lawan Kenapa kita wajib? Karena kita harus mengembalikan sifat-sifat pinjaman Allah yang dititipkan kepada kita. Kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Oleh sebab itu, kalau sudah ngaji di majelis tidak cukup hanya zikir Bapak Ibu. Pulang dari sini zikir 1000 kali, tapi sifatnya nang kada baik masih dipertahan. Berarti zikirnya zikir goplah. Zikirnya zikirlah la ilaha illallah. Inyak besurban umpamanya. Kisahnya kayak apa nih mengakali jamaahku ini. La ilaha illallah kayak apa nih memanfaatkan jamaah. Nah, lisannya baik, hatinya licik. Ucapannya bagus, pikirannya busuk. Itu namanya munafik. Kita kada boleh nang kayak itu. Rasulullah itu kan uswatun hasanah, yang paling top nabinya. Maka kita ini harusnya bangga, meneladani seperti itu. Jangan sampai kita ini hanya mengakui sebagai nabi kita, rasul itu, tapi kada mau mengikuti. Maka mustahil selamat. Maka bentengnya itu tadi dikatakan la ilaha illallah, lebur jiwa ragaku, jasad batang tubuhku berkalimah. Artinya kada mungkin lagi pian ini berbuat maksiat Bapak Ibu. Kalau zikir tapi masih menipu orang, merugikan orang, merendahkan orang, walaupun di dalam hatinya saja, berarti pada hakikatnya sudah berzikir atau belum Bapak Ibu? Oleh sebab itu harus dimulai sekarang, saat ini, karena ini penting. Siapa tahu besok sudah diberi Allah kunci surga. Nah, pulang tinggal buka rumahnya. Nah, ini pulang kada ada kuncinya. Nah, gelandangan. Habis kada punya rumah, kada punya kunci ya. Itu tempatnya berkobar diapin diberi hidup kada mau pinandu, diberi nabi dan rasul kada mau meneladani, diingatakan hamuk inyak. Nah, apa biar nih mengingat-ingatakan, itu namanya sombong, menolak kebenaran. Di dunia belum terasa, tapi ketika nyawa sudah di kerongkongan,
maka hijabnya mulai dibuka Bapak Ibu. Maka orang itu kalau sudah mau sakaratul maut, Bapak Ibu pernah lihat orang mau sakaratul maut itu pola tingkahnya nggak karu-karuan. Ada yang seperti orang kesurupan mau meninggal, nggak karu-karuan. Ada yang teriak-teriak, ada yang bengong aja. Karena apinya kobarannya sudah terlihat. Oleh sebab itu sekarang mumpung kita masih sehat, sekarang mumpung kita masih ikut belajar di dalam majelis, maka zikir yang ikhlas, jangan zikir untuk meminta-minta kepada Allah, zikir minta ini, zikir minta itu, kada boleh, tetap zikir, maksudnya ingat. Jikanya ingat berarti sadar, setelah sadar menyaksikan. Oleh sebab itu kalimatul tauhid inilah intinya syahadat. Karena azadu itu ketika orang sudah pinandu baru orang menyatakan, akhir zaman ini orang syahadat belum tentu pinandu. Nah, makanya jarang yang selamat Bapak Ibu. Azhadu, apa maksudnya azhadu? Aku bersaksi, aku naik saksi, aku menyatakan, aku sudah melihat, ini orangnya. Nang wujud yang nyata, yang terang benderang dalam pandangan qalbuku, la ilaha illallah Muhammad, ini orangnya dikatakan Rasul Allah. Ya Allah, ya Rabbi. Muhammad itu sifat yang terpuji. Jakanya kita ingin dikatakan menjadi Muhammad hakiki, maka harus terpuji sifat kita zahir batinnya. Kayak itu. Disakiti orang, jangan membalas. Disakiti orang, jangan dendam. Karena setiap perbuatan, setiap niat akan kembali kepada asalnya. Seperti melempar batu ke tengah danau itu Bapak Ibu, gelombangnya menjauh, lama-lama mendekat lagi. Karena apa? Engkau aku pun engkau. Wujudnya satu, tiada dua. Ahad esa. Barang siapa menyakiti saudaranya, maka sama menyakiti diri sendiri. Punya saudara itu yang sayang. Ada orang yang belum sholatnya belum bagus, jangan dihina, jangan direndahkan. Yang belum bisa mengaji, jangan dibully, dirangkul, Karena semakin kita memahami ilmu keselamatan, kita harus semakin tawadhu. Karena yang wujud, yang nyata ialah inyak jua maksudnya. Paham ya Bapak Ibu? Oleh sebab itu Bapak Ibu, jangan sampai setiap hari kita lalai, setiap hari kita lupa, banyak waktu yang terbuang, tapi hati kadang merasa rugi. Ini untuk tafakur kita ini. Ini untuk perenungan. Saya merasa rugi enggak ya? Rugi itu gini loh Bapak Ibu. Ketika kita parkir motor malam hari, paginya hilang. Merasa rugi enggak Bapak Ibu? Rugi, lapor polisi. Rugi. Lah tapi ini semalaman kada ingat Allah nih, kada ada rasa rugi-rugi. Ya Allah, ya Rabbi, kayak apa mau diakui? Itu darahku, itu dagingku, itu uratku, itu tulangku, itu sumsumku, itu seikungan aku, ujarnya Allah. Itu kan pengakuan Allah pada batang tubuh, supaya lenyap, supaya hilang, tanpa rupa, hilang bangkainya. Karena dia cahaya yang dimasukkan ke tanah, Allah kada ridho, maka diangkatlah. Kan dari cahaya tuh Bapak Ibu. Daripada alam ketiadaan, Allah ingin dikenal, malu mentajalikan menjadi nurnya Allah dari bagian Tuhan itu. Dari nurullah menjadi nur Muhammad. Dari nur Muhammad awal segala penciptaan. Pada hakikatnya yang tajali, yang nyata tuh ya aku juga, kata Allah.
sampai ke bumi, sampai dengan isinya ke orang tua kita, lalu keluarlah air dari sulbi wataro. Pelajaran ini kemarin tuh Bapak Ibu, kan dari tidak ada. Masa ia pulang menjadi hantu gentayangan, pulang menjadi kambing, jadi sapi. Nah, artinya selama dilahirkan lupa perjanjiannya. Asyhadu alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ternyata yang dituhankannya jabatannya. Dia sholat supaya jabatannya terus naik. Nih pesannya seseorang itu, jaga sholatmu ya nak, supaya jabatanmu terus naik. Nah, artinya menjaga sholat, Inyak rajin sholat karena takut kehilangan jabatan. Nak, jaga sholatmu supaya daganganmu terus lancar. Nah, hati-hati Bapak Ibu ya, karena niat ini bagai kulit setipis kulit bawang. Sholat tetap sholat. Masalah rezeki, masalah jabatan, masalah apapun itu sudah di dalam lauh mahfudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pentingnya Bapak Ibu, setelah keluar dari majelis ini mempunyai bekal, maksud saya diamalkan supaya selamat. Jangan bekal dari sini masukkan ke kantong, di dalam rumah masukkan ke lemari. Subhanallah, mau selamat katanya. Nggih, kada cukup kita melafazakan aja, harus sejajar searah nggih dengan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena inyak nang ada, bukan kita. Jakanya kita ini nang masih merasa itu nang bahaya. Manusia tuh jarang merasakan apa? Nang ditiupkan. Itu yang paling berharga. Jakanya kada ada nang ditiupkan ini, kita kada ada harga. Makanya kalau dicemooh orang, direndahkan orang, jangan hamuk. Direndahkan orang, marah. Ya memang kita rendah. Kita tidak ada harga dirinya. Jakanya kada ditiupkan harum. Berarti yang berharga siapa? Ya hayat itu tadi lah Bapak Ibu. Nah, itu nang diganang-ganang di dalam kalbu kita. Nggih? Jangan kita ini setiap hari hanya melakukan rutinitas tanpa hasil. Ibarat pohon ditanam tidak berbuah, tidak mempunyai hasil yang untuk dinikmati di akhirat. Orang beribadah kada pinandu lawan Allah kayak apa? Masih berbuat maksiatnya, berbuat jahat ketika ada kesempatan. Ya Allah, setiap hari ini Allah melihati kita, bukan kita nang melihat. Allah melihati kita kayak apa? Kita ini hidup, bergerak, duduk, berdiri, berbaring. Ingatkah kada lawan aku jar? Oh kada, ujarnya sahadat. Sahadat ujarnya pinandu, tapi kada cintainya, kada rindu jarangnya. Nah, berarti di bibir khawatirnya kita diberi inisial cap sebagai hamba Allah yang mempunyai sifat munafik Bapak Ibu. Maka berdiam aja, kita ini banyaki. Zikirnya kan banyak. Kalau kada zikir zahar masuk ke dalam zikir qalbu. Orang kan kada pinandu Bapak Ibu kalau kita berzikir. Sambil apa? Sambil rewang umpamanya. Masa ada orang nikahan kita masa kalbunya Allahu Allahu Allahu. Aku kalau kada berzikir ujarnya di majelis rugi. Iya bujur, karena dihisap akan dimintai pertanggungjawaban waktu yang diberikan kepada kita untuk apa saja.
Kalau sholatnya hanya 5 waktu, maka sebelum turun perintah sholat yang diajarakan kan syahadat Bapak Ibu. Syahadat dulu baru syahadat inilah makrifah. Syahadat inilah awaludin, pondasi agama Bapak Ibu. La ilaha illallah itu pondasinya. Kalau pondasinya kada kuat, rumah rubuh atau kada? Kena angin sedikit brus. Kita kalau diuji sedikit larinya ke dukun, diuji sedikit ke orang pintar. Ya Allah, berarti kada kuat syahadatnya. Kayak itu. Nang kita pelajari ini pondasi, ini yang sangat penting Bapak Ibu. Maka kuatkan pondasi. Kalau kuat pondasi, maka bangunan bisa tingkat sampai berpuluh-puluh lantai. Betul Bapak Ibu? Karena pondasinya menghujam ke bumi. Pondasi itu apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya beriman pindandu dulu. Ya, kalau zikir kada pinandu orangnya kan ya hampa. Orang zikir kada pinandu akhirnya sia-sia. La ilaha illallah. Oh, inya juga yang berzikir. La ilaha illallah. Oh, inya juga yang diingat. La ilaha illallah. Oh, inya yang ada. Nah, oleh sebab itu inya menyatakan Allah. Aku Nina. Aku ismuhu Allah. Aku. Aku. Aku juga orangnya. Kayak itu. Oleh sebab itu ketika harapan kami Bapak Ibu, harapan kami tidak banyak, satu aja. Harapan kami dengan mengaji di majelis, pulang membawa ilmu keselamatan. Karena ini kada bisa ditebus dengan uang, kada bisa ditebus dengan harta benda. Pian punya miliaran, ya, kalau kada punya ilmu keselamatan ini sia-sia. Harta banyak gelisah, rumah mewah masih serakah, AC banyak masih kepanasan, gelisah. Kayak apa ini? Nah, takutnya khawatirnya, wah bahaya ini. Nah, bisnis kada naik-naik jar. Ya Allah, kada kona. Kenapa? Karena kada ada nur cahaya di dalam kolbu ruhnya kada diberi makan. Inyak makan batang tubuhnya kuliner. Bakso ini sampai ke Balikpapan, bakso viral. Ya Allah, giliran ruhnya kada diberi makan. Ya Allah, kurus kering gersang, gelisah taruh sinyak. Nah, maka badan sagandutan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, gelisah terus orangnya, kada bisa mempunyai sifat mutmainnah. Bukankah hidup ini yang dicari ketenangan toh Bapak Ibu? Pengen harta banyak, pengen apa Bapak Ibu? Pengen tenang kah? Pengen senang. Kalau senang besoknya bisa susah. Kalau tenang berarti bahagia, itu bedanya Bapak Ibu. Maksudnya nangka itu, jangan sampai kita mengaji di majelis pulang sia-sia. Nangka itu namanya kita kada mendapatkan apa-apa. Hidup ya saat ini, detik ini. Besok kada ada nang menjamin kita nanti pulang dari sini, nah mandi, sholat taubat, sampai Nabi Yunus ya dimakan ikan paus ya. Karena apa? Karena ya dia goflah, lalai, dia kada sabar menuntut umatnya. Ya Allah, ulun kada kuat umatku nih, ya Allah, umatku nih, ulun dakwahi, ulun diludahinya. Kada mau sabar, sekelas Nabi kada sabar. Nah, akhirnya ketika naik kapal, nah Allah terjunkan. Nah, kalau kada diterjunkan nih si Yunus nih, nah nanti kapalnya terbalik, ini kelebihan muatan jar.
Ya, sampai digoncang 3 kali yang keluar si Nabi Yunus. Karena memang dihukum. Jadi Nabi kada sabar. Jadi Nabi harus sabar. Lah kita punya Nabi yang paling sempurna, yang paling top, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau itu sabar. Ketika dakwah dilempari batu, Bapak Ibu, dakwah itu bukannya disambut, ya, diusir, dihujat, difitnah. Apa yang Rasulullah katakan? Alhamdulillah, mudah-mudahan jakanya kada inyak yang mendapat hidayah mungkin kena. Mudah-mudahan anak cucunya menjadi orang yang soleh dan soleha. Nah, kita umatnya kena air, hujan-hujan kecipratan, wah, keluar kebun binatang, kucing, jerapah. Ya Allah, nang sabar Bapak Ibu, ya. Sabar itu dalam artian ya kita ini punya yang namanya saudara yang seiman, ya. Jakanya saudara kita ini diberi nasihat sekali, ya, kada mau didengarkan, jangan marah, jangan emosi, tunggu setahun lagi umpamanya. Siapa tahu inyak yang dapat hidayah karena kesabaran kita. Sekelas Nabi kada sabar aja, dicaburakan dari laut, makan ikan paus. Nah, sampai Nabi Yunus yaitu tadi menyadari kesalahannya. La ilaha illa anta subhanaka ini untuk minal zolimin. Ternyata inyak sadar bahwa inyak yang zolim. Kita punya Nabi, masa iya yang paling top nomor 1, masa kita kada bangga. Jangan hanya penggembira ria saja, hanya gembira di kelahiran beliau saja. Nah, harus diterapkan di keseharian kita bagaimana sifat kita menjadi terpuji di hadapan Allah dan manusia. Muhammad kan terpuji, masa iya kita tidak terpuji? Nifak batin dibasuh tarus. Mudah-mudahan malam hari ini kita mendapatkan yang namanya kasih sayang, rahmat, hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan, mengistiqomahkan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selamat Bapak Ibu dunia wal akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon ampun, ulun mohon maaf karena masih banyak kekurangan, kekilafan di dalam menyampaikan kajian karena kesempurnaan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ulun cukupkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.